Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali mengerjakan mengentry jurnal pada contoh soal PT Sukses. Di mana di video sebelumnya saya sudah membuat terkait penerimaan dan pengeluaran kas pada soal PT Sukses. Maka pada video kali ini, saya akan mencoba membuat video terkait dengan penjualan secara tunai pada contoh soal PT Sukses. Berikut ini adalah contoh soalnya. Pada tanggal 18 Desember 2021, PT Sukses menjual barang dagangan kepada Toko Gina secara tunai. Di sini secara tunai. Dengan nomor bukti NK01 dengan rincian yang dijual adalah kipas besar sebanyak 25 unit dengan total harga 90 juta dan kipas kecil sebanyak 22 unit dengan harga 46.200.000 total harganya. Total keseluruhan barang adalah 136.200.000. Lalu dikenakan PPN 14.982.000. Total keseluruhan penjualan tunainya adalah 151.182.000. Karena ini adalah penjualan tunai, maka saya akan coba catat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal di sini. Oke, kita buat tanggalnya dulu, tanggal 18. Dengan nomor bukti NK01. Di sini ini adalah dijual kepada Toko Gina. Ini boleh dibuat Toko Gina maupun penjualan tunai. Cash in bank-nya sebanyak yang ada di sini. Ya, ini 151.182.000. Tinggal disalin saja di kolom cash in bank. Lalu ada angka barangnya, ini total barang yang dijual, sales-nya ya, sales-nya. Nilai sales 136.200.000. Nilai sales-nya berarti ini akun sales. Ini dia akun sales dengan nomor akun 41000. Nilainya sebesar 136.200.000. Lalu ada PPN-nya, berarti ini adalah fat out. Karena penjualan fat out ya. Dengan nomor akun 22310. Nilainya sudah ada di sini di soal 14.982.000. Tinggal disalin saja. Nah, ini kalau ditotalkan nilainya sama 151.182.000. Kalau misalnya bikin jurnal penjualan tunai ini ragu, jurnalnya apa ya? Lihat aja sales journal. Ini jurnalnya sama, cuman bedanya debitnya ini kalau kredit itu account receivable. Kalau tunai maka cash in bank, sama ya, debitnya cash in bank. Kalau kredit account receivable. Kreditnya sama, ada sales dan fat out. Nih, ada sales dan fat out. Jadi sama. Lalu berikutnya, karena ini adalah penjualan tunai, ya maupun penjualan tunai maupun kredit, pasti namanya penjualan itu timbul akun, namanya adalah ada akun ini, COGS dan Merchandise Inventory. Ada akun nih, COGS dan Merchandise Inventory. Kenapa ada Merchandise Inventory? Karena penjualan itu pastinya barang yang ada di gudang itu berkurang, makanya Merchandise Inventory-nya sebelah kredit ya. Karena kita ada di kolom jurnal khusus cash receipt journal dan di sini ada kolom order, ya ini adalah kolom ordernya. Berarti COGS-nya boleh dong kita masukin di cash receipt journal. Kenapa? Karena ini adalah jurnal khusus. Jurnal khusus itu
disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau ada kolom order berarti kita masukin. Bagaimana kalau misalnya di sini tidak ada kolom order? Yang ada cuma debit cash in bank dan kreditnya adalah account receivable. Atau ordernya ada tapi debitnya nggak ada. Ya berarti COGS-nya boleh kita masukin di jurnal umum seperti itu. Tapi kalau ada kolomnya adalah other, ya pastinya COGS boleh kita masukin di bagian debit. Karena ini adalah jurnal khusus. Jadi satu transaksi kita taruh di satu tempat. Seperti itu. Oke, COGS dan merchandise inventory. Karena penjualan pastinya barang yang ada di gudang itu akan berkurang. Tapi nilai inventory bukan dari ini, nilai faktur ini, nota ini tidak. Nilainya kita hitung berdasarkan yang ada di inventory card. Jadi nilai merchandise inventory dan COGS ini nanti diambil dari inventory card. Mari kita hitung terkait dengan nilai merchandise inventory-nya. Jadi di sini kita lihat berapa nilai yang dijual. Untuk kipas besar yang dijual adalah 25. Berarti kita hitung tanggal 18. Kita buat penjualan tunai. Ya, ini penjualan, boleh penjualan tunai atau penjualan saja. Berarti nilainya adalah out 25. Lalu harganya bukan berdasarkan yang ada di sini, tidak, bukan yang ini, tapi berdasarkan yang ada di inventory card-nya. Berarti 25 dikali yang ada di sini. Kita ambil angka ini, kita taruh di sini. Lalu kita kalikan. Lalu nilai akhirnya 34 dikurangin dengan out. Ya, tinggallah 34 dikurangi 25 adalah 9. Harganya tetap sama. Tapi nilai akhirnya, karena ini tadinya ada komanya, nilai akhir di balance, ya di saldo, dikurangi dengan yang bagian out. Nanti kalau kita tidak kalikan dengan out, pasti hasilnya seperti ini. Kalau kita langsung kalikan, saldonya tidak sama dengan saldo yang ada nih. 23.691.177 karena pembulatan koma. Tadinya kan ada komanya ya, tapi kita kan bulatkan. Jadi kalau ada koma dan kita bulatkan, saat menghitung saldo, berarti nilai saldo sebelumnya dikurangi di bagian out begitu. Oke, kalau udah kita lanjut barang yang kedua, kipas kecil. Kita hitung dulu ya. Ini kipas kecil dijual 22. Harganya bukan yang 2.100.000 tapi berdasarkan dari kartu inventory card-nya. Harganya dari sini. Berarti 37 dikurangi dengan 22 tinggallah 15. Berarti nilai ini tetap karena penjualan harga tidak berubah. Lalu saldonya, saldo balance sebelumnya dikurangi dengan saldo bagian out. Nah, seperti ini. Jangan dikalikan 15 dikalikan dengan saldo. Pasti nanti jawabannya tidak balance. Kalau kita jumlahkan kali tadi dengan yang ini, hasil akhirnya tidak akan sama dengan saldo sebelumnya. Oke, karena ada pembulatan koma. Ya. Kalau di Excel nggak masalah, kalau pas manual pasti akan terjadi kendala. Oke, sekarang untuk angka di dalam cash receipt journal untuk COGS dan merchandise, kita jumlahkan bagian out ini, yang barang pertama dan kedua, yang ini. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan sama dengan ini 65.808.825 ditambah dengan 25.032.436. Jadi ya nilainya dan nilai COGS dan merchandise itu sama. Jadi merchandise ini dihitung dari kartu persediaan,
lalu angkanya dipindahkan ke merchandise inventory. Dan angka COGS sama dengan merchandise inventory. Jadi untuk jurnal kali ini terkait jurnal penjualan tunai, untuk akun COGS dan merchandise kita masukkan di cash receipt journal. Karena di sini sudah ada kolom bagian debitnya yaitu kolom order. Ya, untuk menampung di debit COGS dan kolom order di kredit menampung merchandise inventory. Karena di sini sudah ada kolom ordernya. Jadi ini kan jurnal khusus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, kalau udah, demikian video kita kali ini telah membuat jurnal terkait penjualan tunai yang ada pada contoh soal PT Sukses, yang di mana penjualan tunai dicatat di cash receipt journal. Untuk angka merchandise dan COGS diambil dari kartu persediaan. Demikian video kita kali ini mencatat penjualan secara tunai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.